Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Hayam Fadilur Rahman di 10-12-10-76. Saya di sini akan mempresentasikan implementasi keseimbangan larutan. Kelarutan S, kelarutan solubility adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Satuan kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram L-1 atau mol L-1 M. Contohnya sebagai berikut. Jadi, eh, jumlah maksimum suatu zat itu akan larut dalam suatu pelarut. Itu yang dinamakan kelarutan. Besarnya kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis pelarut dan suhu. Nah, jenis pelarut ini ada senyawa polar dan ada senyawa nonpolar. Nah, yang senyawa polar ini mempunyai kutub muatan, akan mudah larut dalam senyawa polar, misalnya gula, NaCl, alkohol, dan semua asam merupakan senyawa polar. Nah, senyawa non yang senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa nonpolar. Misalnya lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa nonpolar umumnya tidak larut dalam senyawa polar. Misalnya NaCl tidak larut dalam minyak tanah. Jadi beda ya antara senyawa polar dan nonpolar itu. Karena jika perbedaannya, jika polar akan mudah larut dalam senyawa polar. Jika non-polar akan larut dalam senyawa non-polar juga. Selanjutnya suhu. Kelarutan zat padat dalam air semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas mengakibatkan semakin renggangnya jarak antara molekul zat padat tersebut. Merenggangnya zat antara molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul-molekul air. Hasil kali kelarutan KSP. Hasil kali kelarutan KSP dinyatakan sebagai hasil ion-ion satuan molar dalam larutan jenuhnya dengan masing-masing konsentrasi berpangkatkan bilangan koefisiennya. Contohnya sebagai berikut. Hubungan antara kelarutan dan KSP yaitu pada larutan jenuh, senyawa ion AXBY konsentrasi zat di dalam larutan sama dengan harga kelarutan dalam satuan mol L-1. Senyawa yang terlarut akan mengalami ionisasi dalam sistem kesetimbangan. Jadi dalam sistem kesetimbangan itu, senyawa yang terlarut itu mengalami ionisasi. Percampuran dua larutan. Walaupun AgCl merupakan zat yang sukar larut, mudah membentuk endapan, campuran Ag+ dari AgNO3 dan Cl- dari HCl tidak selalu menghasilkan endapan putih. AgCl hasil yang mungkin terjadi dari pencampuran tersebut adalah belum mengendap bila Ag+ C kurang dari HSP AgCl 4 jenuh bila Ag+ 1 CH sama dengan KSP AgCl telah mengendap bila Ag+ CH lebih dari KSP AgCl. Secara umum sebagai berikut. Pengaruh lon senama. Perubahan kelarutan akibat lon senama, kelarutan garam dalam larutan yang telah mengandung elektrolit lain dalam ion yang sama dengan salah satu ion garam tersebut akan lebih kecil dari kelarutan garam dalam air murni. Yang tidak berubah adalah KSP garam tersebut. Maka pengaruh adanya ion sejenis adalah memperkecil kelarutan zat yang sukar larut dan makin besar konsentrasi ion sejenis, makin kecil kelarutannya. Contohnya sebagai berikut. Jadi, kesetimbangan kelarutan yang digambarkan dalam persamaan ionisasi yang terakhir bergeser ke kiri akibat adanya kehadiran ion Cl- yang dihasilkan dari ionisasi sempurna garam NaCl. Hal ini menyebabkan kelarutan AgCl lebih kecil dari kelarutan dalam air murni. Gitu. Jadi AgCl lebih kecil itu karena kelarutannya dalam air murni. Jadi adanya kelarutan dalam air murni, jadi AgCl lebih kecil. Pengaruh pembentukan kompleks.
Garam yang sulit larut dalam air dapat dilarutkan dengan membentuk kompleks garam tersebut. Misalnya, HGBr yang sulit larut dalam air dapat dilarutkan dengan menambah NH sehingga terbentuk Br yang mudah mengindalam air. Contohnya sebagai berikut. Penggunaan konsep kesetimbangan larutan. Mengurangi kadar logam berat dalam sungai karena limbah industri. Agar air sungai tersebut tidak mencemari lingkungan dalam jalan mengendalikan logam tersebut sebagai basa atau garamnya yang sukar larut, meramal terjadi tidaknya endapan suatu zat jika dua larutan yang mengandung ion-ion dari senyawa sukar larut dicampurkan. Untuk meramalkan terjadi tidaknya endapan AXBY jika larutan yang mengandung AY plus dan BX min dicampurkan digunakan konsep hasil kali ion KISP berikut ini. Terima kasih dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.